Biografi Cut Nyadin, pahlawan nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aleni Sawardani dari kelas 11. Hari ini saya akan membacakan mengenai biografi Cut Nyadin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mapel bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ayu Safitri, SPD. Cut Nyadin adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah wilayah Enam Mukim diserang, ia mengungsi. Sementara suaminya Ibrahim Lamnga bertempur melawan Belanda. Tewasnya Ibrahim Lamnga di Gletarum pada tanggal 29 Juni 1878 kemudian menyeret Cut Nyadin lebih jauh dalam perlawanannya terhadap Belanda. Cut Nyadin dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah Enam Mukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teuku Nantaseutia, seorang ule balang Enam Mukim yang juga merupakan keturunan Datuk Mahudum Sati, perantau dari Minangkabau. Datuk Mahudum Sati merupakan keturunan dari Laksamana Mudananta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Datuk Mahudum Sati mungkin datang ke Aceh pada abad ke-18 ketika Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Jamalul Badrul Munir, sedangkan ibunya merupakan putri Ule Balang Lampage. Pada masa kecilnya, Cut Nyadin adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama dan rumah tangga seperti memasak, melayani suami, dan yang menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik baik oleh orang tuanya. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyadin dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teuku C. Ibrahim Lamnga, putra dari Ule Balang Lamnga 13. Mereka memiliki satu anak laki-laki. Pada tahun 1874 sampai 1880, di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten, daerah Enam Mukim dapat diduduki Belanda pada tahun 1873. Sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Cut Nyadin dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya pada tanggal 24 Desember 1875. Suaminya selanjutnya bertempur untuk merebut kembali daerah Enam Mukim. Ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Gletarum, ia tewas pada tanggal 29 Juni 1878. Hal ini membuat Cut Nyadin sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Teuku Umar, tokoh pejuang Aceh, melamar Cut Nyadin. Pada awalnya, Cut Nyadin menolak. Namun, karena Teuku Umar mempersilakannya untuk ikut bertempur dalam medan perang, Cut Nyadin akhirnya menerimanya dan menikah lagi dengan Teuku Umar pada tahun 1880. Hal ini meningkatkan moral semangat perjuangan Aceh melawan KP Ulanda atau Belanda kafir. Nantinya, Cut Nyadin dan Teuku Umar memiliki anak yang diberi nama Cut Gambang. Teuku Umar dan Cut Nyadin pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali. Penglihatan ini disebut Het Verraad van Teuku Umar. Teuku Umar yang mengkhianati Belanda menyebabkan Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap baik Cut Nyadin dan Teuku Umar. Namun, gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda sementara Jenderal van Swieten diganti. Penggantinya, Jenderal Johannes Ludovicius Jacobus Hubertus Spel. Dengan cepat terbunuh dan pasukan Belanda berada pada kekacauan. Belanda lalu mencabut gelar Teuku Umar dan membakar rumahnya dan juga mengejar keberadaannya. Cut Nyadin lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Moulabo bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancuran pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di medan daerah Aceh. Selain itu, Cut Nyadin sudah semakin tua.
matanya sudah mulai rabun, dan ia terkena penyakit encok dan juga jumlah pasukannya terus berkurang, serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukannya. Anak buah Cut Nyadin yang bernama Pang Laut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyadin di Bautong Lesage. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Din berusaha mengambil rencong dan mencoba untuk melawan musuh. Namun, aksi Din berhasil dihentikan oleh Belanda. Cut Nyadin ditangkap, sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Setelah ditangkap, Cut Nyadin dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di situ. Penyakitnya seperti rabun dan encok berangsur-angsur sembuh. Namun, Cut Nyadin akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan dan juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Ia dibawa ke Sumedang bersama dengan tahanan politik Aceh lain dan menarik perhatian Bupati Suryat Maja. Selain itu, tahanan laki-laki juga menyatakan perhatian mereka pada Cut Nyadin. Tetapi, tentara Belanda dilarang mengungkapkan identitas tahanan. Ia ditahan bersama ulama bernama Ilyas yang segera menyadari bahwa Cut Nyadin merupakan ahli dalam agama Islam, sehingga ia dijuluki Ibu Perbu. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyadin meninggal karena usianya yang sudah tua. Makam Ibu Perbu baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh saat itu, Ali Hasan. Ibu Perbu diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964.